Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa kembali dalam kegiatan praktikum dalam topik tentang teknik irigasi dan drainase, yang mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan masih pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengenalan software CropWatt ya, sebagai sebuah alat bantu ya bagi seorang manajer irigasi ataupun pengelola kebun dalam mengelola kebutuhan air tanaman, juga kebutuhan air irigasi di ladang ataupun di kebun mereka, seperti itu. Setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang pendugaan atau perhitungan nilai evapotranspirasi acuan atau etanol ya, menggunakan metode Penham-Bonnet yang menjadi metode yang digunakan dalam perhitungan etanol pada software CropWatt ini ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mulai dengan membuka software CropWatt-nya yang sudah diinstal pada masing-masing peserta ya, yang mengambil topik kegiatan teknik irigasi dan drainase ya. Nah, seperti biasa kita oke saja pada bagian ini ya. Nah, sebelumnya kita sudah menghitung nilai etanol ya. Di sini nilai etanol, kalau kita klik pada climate dan etanol di situ, kita tinggal buka saja kan, kemarin sudah kita simpan ya hasil perhitungannya, itu dengan nama file Indonesia kemarin karena dia menggunakan data iklim dari Indonesia. Kita buka saja. Nah, di sini terlihat ya data hasil pendugaan atau perhitungan etanol yang telah dihasilkan dari rata-rata 10 tahun data ya, di mana diperoleh nilai etanol rata-ratanya adalah sebesar 4,04 di sini, 4,04 mm per hari ya. Nah, data inilah yang akan kita gunakan berikutnya untuk menghitung nilai kebutuhan air tanaman atau crop water requirement. Namun sebelumnya kita akan menghitung terlebih dahulu nilai hujan efektif ya, seperti itu. Nah, di sini hujan efektif ya, kita bisa menghitung dengan berbagai macam jenis metode yang bisa kita gunakan ya. Nah, di sini untuk merubah, di sini ada stasiun, nama stasiunnya apa ya dalam perhitungan hujan efektif ya, stasiun data hujan dari mana, kemudian metode perhitungan hujan efektifnya menggunakan metode apa ya. Ada berbagai macam jenis metode ya. Kemudian di sini ada bulan Januari sampai dengan Desember, serta nilai curah hujan yang terukur ya di lapangan ya dalam satuan milimeter. Dan ini adalah yang warna kuning, pada kolom kuning ini adalah hasil perhitungannya ya, menggunakan metode yang kita gunakan. Nah, baik, dalam CropWatt di sini ini ada beberapa metode, kita bisa lihat di sini di option, klik option di sini, atau kalau belum ada pada tabnya Anda bisa klik pada setting kemudian option ya di situ. Baik, kita klik option di sini. Nah, di situ akan muncul pada bagian atau bar CropWatt optionnya itu ada bagian pilihan yaitu rainfall atau curah hujan. Nah, untuk curah hujan di sini perhitungan hujan efektifnya dari CropWatt di sini ya itu menyediakan ada 4 metode yang bisa kita gunakan ya untuk perhitungan nilai curah hujan efektif ya. Yang pertama adalah fixed percentage, artinya persentase nilai curah hujan efektif itu kita tetapkan ya. Kita tetapkan berapa persentase hujan yang benar-benar dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi setelah ada penguapan, ada tertahan oleh dahan ranting pohon ya, sehingga air menguap kembali ke angkasa ya. Nah, kita asumsikan misalkan ada yang 70%, kita bisa rubah ada 80% ya. Tergantung asumsi yang digunakan oleh sobat agritusi semuanya, seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah
dependable rain, artinya hujan yang mungkin dapat diterima oleh tanaman ya. Curah hujan efektifnya adalah ini berdasarkan formula yang dikembangkan oleh FAO sendiri ya, Food Agriculture Organization, di bawah United Nations atau di bawah PBB ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga ya. Di sini artinya bahwa curah hujan efektif adalah 0,6 dikalikan dengan curah hujan yang terjadi, yang terukur, dikurangi dengan 10 dibagi 3. 3 ini apa? Yang merah ini artinya adalah bahwa tulisan yang berwarna merah ya, itu adalah sebuah faktor koreksi yang mana Cropot menerapkan untuk mengadjust ya sebuah formula dalam ini kasus hujan harian ya. Nah, di sini data hujan efektif nanti akan di rata-rata dalam per dekade seperti itu. Nah, di sini ini adalah rumus yang dikembangkan oleh FAO. Ada juga yang rumus empiris, formula empiris seperti ini ya. Hujan efektif adalah 0,5 kalikan dengan hujan yang terjadi ditambah minus 5 bagi 3. Itu seperti itu. Ya. Dan ini bisa kita ganti-ganti nih angka-angkanya sesuai dengan pengembangan rumus yang kita kembangkan. Jadi kalau ada yang mengembangkan rumus hujan efektif, kita bisa merubahnya pada formula empiris yang kita kembangkan ya. Itu di sini bisa kita rubah ya, seperti itu. Seperti pada peneliti Oldeman ya. Oldeman pernah melakukan penelitian tentang hujan efektif Indonesia pada tahun 1981 ya kalau nggak salah. Itu untuk tanaman padi dan tanaman palawija itu berbeda rumus empiriknya ya, seperti itu. Yang keempat adalah USDA, Soil Conservation Service ya di sini. Artinya ini adalah keluaran daripada United States ya, agensi ya, dia menggunakan perhitungan hujan efektif ya seperti ini ya. Jadi sama seperti rumus empiris ya. Sedangkan yang terakhir adalah hujan tanpa memperhatikan irigasi yang diberikan. Jadi adalah apa dikatakannya adalah sistem pertanian dengan menggunakan sistem tada hujan. Jadi hanya mengandalkan air hujan saja, tidak menggunakan dari air irigasi. Jadi murni hanya dari air hujan saja. Ini kalau kita menggunakan air hujan saja. Sebagai contoh, saya akan mencoba dengan fixed percentage sebesar 80%. Kita coba, oke. Maka pada bagian sini fixed percentage. Saya sudah masukkan data, memiliki data curah hujan yang sudah saya inputkan. Kita panggil saja dengan open, kemudian kita masukkan data hujannya. Ya, di sini ada beberapa database curah hujan yang ada dari FAO dan juga yang saya inputkan sendiri. Ini contoh adalah Indonesia Lampung. Ini saya inputkan sendiri. Kita buka saja. Nah, otomatis ini data yang kita masukkan 35,4, 29,2 sampai dengan 23,6 dengan total 177,8 mm. Ini curah hujan dalam setahun. Nah, yang sebelah kanannya yang warna kuning ini berarti adalah curah hujan efektif ya dengan persentase 80%. Nah, kalau kita rubah metodenya, ini akan merubah nilainya. Contoh, saya pakai yang tada hujan, artinya hanya mengandalkan hujan. Apa yang terjadi? Kita cek. Maka otomatis hujan efektifnya 0 semua karena dia hanya mengandalkan curah hujan efektif. Berarti diasumsikan bahwa di sini kalau di sini ya dalam metode ini bahwa tidak ada hujan. Jadi kalau kita menggunakan melaksanakan budidaya tanaman dalam rumah tanaman atau greenhouse, maka kita bisa gunakan ini dengan asumsi bahwa tidak ada hujan, artinya 0 hujan itu, tidak ada hujan ya, seperti itu. Meskipun di luar ada hujan sebesar 177,8 dalam setahun ya, kita bisa gunakan itu. Atau bisa juga kita ganti dengan metode FAO misalkan seperti ini, maka dia akan berubah lagi. Oke, 30,9 tadi sebelumnya kalau kita menggunakan rata-rata ya totalnya menjadi berapa tadi? Kalau kita pakai fixed percentage 70%, maka dia 133 ya. Sedangkan kalau pakai dependable FAO maka menjadi
30,9. Artinya lebih kecil ya. Artinya perhitungan hujan efektif dengan FAO dia banyak hujan yang tidak sampai ke akar tanaman, jadi tidak bisa digunakan tanaman. Jadi sebagian besar sudah hilang ya. Entah itu run off ataukah itu penguapan ya. Sedangkan kalau kita gunakan yang fixed percentage 70% masih besar 130 mm ya. Itu adalah contoh ya perhitungan menggunakan beberapa metode untuk menghitung nilai hujan efektif ya. Dari mulai fixed percentage kita tetapkan atau dengan metode FAO, kemudian metode yang dari empiris ya yang kita kembangkan sendiri ya, kemudian dari USDA dari Amerika Serikat, agensi untuk soil conservation, dan juga yang terakhir adalah dengan asumsi bahwa tidak ada hujan meskipun ada hujan, misalnya pada rumah tanaman atau greenhouse yang tertutup, jadi tidak ada hujan yang masuk dalam media tanam. Baik, itu adalah pembahasan kita terkait tentang perhitungan hujan efektif ya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali pada sesi berikutnya ya. Terima kasih.